Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para guru semua, para habaib, para tokoh masyarakat, para alim ulama, sahabatku semua yang Allah muliakan. Malam ini kita menunjukkan bahwa kita butuh Allah. Kita berkumpul di sini karena kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah zikir yang Allah banggakan setiap kali sang hamba mengakui bahwa dia tidak punya apa-apa, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Dia hanya punya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengakuan kehambaan seperti ini sebagai kanzun min kunuzil jannah, sebagai simpanan terbaik di surga. Karena itu, saudaraku, perbanyaklah kita untuk mengevaluasi diri kita. Benarkah selama ini kita sudah dekat kepada Allah? Benarkah dari waktu 24 jam itu kita sudah banyak menggunakan untuk Allah? Atau ternyata selama ini kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, untuk sosial media kita, untuk nonton. Na'udzubillah min dzalik, kalau sampai tontonan itu adalah tontonan dosa yang setiap saat akan menggerogoti iman itu. Tiba-tiba sehari, 2 hari iman kita sudah lemah. Lalu tiba-tiba datang masalah besar. Lalu kita merasa butuh Allah. Lalu kita menangis. Kita mohon kepada Allah. Inilah saudaraku, pertemuan malam ini untuk menggugah hati kita semua. Agar mulai malam ini, ayo kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita butuh Allah. Bahwa kita tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita rindu bersujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Wasjud waqtarib, wasjud waqtarib, wasjud waqtarib. Perbanyaklah kamu sujud, kau akan mendekat kepadaku. Aqrabu ma yakunul abdi wa huwa sajid. Kata Allah, paling dekatnya hambaku adalah ketika dia bersujud kepadaku. Benarkah kita selama ini menghabiskan waktu kita untuk banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku rahimakumullah, Rasulullah SAW adalah contoh terbaik seorang hamba yang banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun tantangan yang Rasulullah hadapi, semua menjadi kecil karena Rasulullah SAW selalu mendekat kepada Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar, yang lain kecil, yang lain maha kecil, tidak punya kekuatan apa-apa. Karena itu Rasulullah SAW selalu tenang, tidak pernah galau, tidak pernah hampa, tidak pernah kering jiwanya. Karena setiap malam Rasulullah SAW selalu menghabiskan waktu demi waktu dengan memperbanyak solat. Malam itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha
melihat kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak karena kelamaan berdiri solat. Lalu Ibunda Aisyah bertanya, lima fa'alta hadha ya Rasulullah? Alaysa Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar? Kenapa engkau wahai Rasul melakukan hal ini sampai bengkak kakimu? Solat kelamaan berdiri saya bengkak kakimu. Kata Nabi, afala akuna abdan syakura. Ini syukurku kepada Allah, ini pendekatanku kepada Allah, ini adalah ketaatanku kepada Allah, inilah bukti kehambaanku kepada Allah. Saudaraku, tidak ada lain yang bisa kita lakukan kecuali hanya satu, mendekat kepada Allah. Kita butuh Allah, kita butuh Allah. Jangan sok hebat, jangan sok punya segalanya, jangan sok bisa semuanya. Tidak, kita tidak punya apa-apa tanpa pertolongannya. Oleh karena itu, jadikan saudaraku, malam inilah malam kita untuk mengikrarkan diri kita bahwa aku tidak akan pernah main-main lagi, aku tidak akan pernah buang-buang waktu lagi, aku tidak akan pernah sibuk dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa kewajibanku yang paling pokok adalah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebutuhanku kepada Allah adalah kebutuhan puncak kehambaan, di mana aku adalah miliknya, aku pasti akan kembali kepadanya, dan aku tidak punya kecuali hanyalah kewajiban untuk bersamanya selalu. Inilah saudaraku yang kita ingin jadikan sebagai tekad kita malam ini, sebagai solusi untuk mendoakan negeri kita ini agar menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Solusi untuk mendoakan saudara kita di Palestina agar kita bisa menyaksikan saudara kita merdeka dan kita bisa bondong-bondong ke sana untuk sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Saudaraku, camkan renungan ini, semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak guruku Abi Amir Faisal. Hari ini kita diingatkan oleh beliau bahwa kita tidak punya daya upaya, la haula wala quwata illa billah, kecuali Allah, dan tugas kita di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Insya Allah segala kesulitan yang kita hadapi bisa kita lewati. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah robbil alamin. Setelah tadi kita mendengarkan muhasabah bersama guru kita Al-Ustadz Abi Amir Faisal dengan tema bersatu dalam doa bangkit dalam bangsa. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan mau'izah hasanah tausiah dari guru kita Gus Mahrus. Kepada Gus Mahrus kami persilahkan. Fadhol. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ba'du tahiyah. Singkat, padat, ketika kita mengingatkan akan persatuan, maka ayat yang akan kita ingat adalah surah Al-Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah. Ismah di sini bagaimana kita berpegang teguh agar menjaga bihablillah, yang mana hablullah di sini jika melihat arti secara bahasa mempunyai arti adalah tali penguat satu sama lain, yang mana dalam tafsir Tabari dijelaskan dalam sebuah syair jahiliyah yang mana ada suatu kaum Qais yang menguatkan antara suku lain dengan satu sama lain. Wa idza tujawwizuha hibalu qabilah akhadat minal ukhra ilaika hibalaha.
Jika engkau mengambil kabilah Qais, maka semua kabilah akan bersatu padu. Engkau bisa mengambil dari kabilah yang lain. Tapi jika kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, hablullah ini adalah mempunyai arti yang sangat banyak, yang mana muttafaq alaihnya adalah mempunyai arti Islam, dinul Islam, dinullah. Maka kita bersama-sama mari menjaga persatuan karena Allah Subhanahu wa taala. Jagalah agama Allah, jagalah bagaimana kita karena Allah. Jagalah persatuan di Indonesia ini bukan karena siapa-siapa, bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ketika Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ, ayah kami ketika kami berada di serambi Ka'bah, abah kami mengingatkan kepada saya, Mahrus, demi Allah dan demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, abah selama berjuang di Jakarta, ingat selalu ikuti para kata alim ulama dan para habaib. Teruslah jaga persatuan, apapun perbedaan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Khilaful ummah rahmah, jadikan semua perbedaan itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ini saya ingin membaca sebuah pantun. Udara panas bikin badan jadi gerah. Jangan lupa nyalakan AC agar segar jasadnya. Mari bersama kita jaga persatuan ummah agar berkah. Insya Allah menggetarkan seluruh jagat raya Indonesia. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, dan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dekap dirimu. Tiada kata yang dapat kami ucapkan, hanya Allah saja yang tahu. Ya Rasulullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu.
denganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, di mana kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Masya Allah, barakallah. Pemirsa, baru saja kita dengarkan lantunan sholawat dan juga tausiah dari Gus Mahrus ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini terus menginspirasi dan juga memberikan kita semangat untuk terus menekan kebaikan. Tapi ngomong-ngomong pemirsa, kadang-kadang kalau misalnya kita sibuk, kita lupa untuk menghidrasi tubuh dengan minum air putih. Padahal kalau minum air putih itu banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita ya. Nah, nggak kalah pentingnya adalah untuk memilih air mineral yang 100% murni ya. Ini dia Aqua yang memberikan kita sensasi sehat sejuk alami. Aqua mengandung mineral alami yang berasal dari sumber mata air pegunungan yang terlindungi ya, sehingga kalau misalnya kita pegang seperti ini, botolnya terasa adem, terasa sejuk, dan kita akan coba minum ya. Luar biasa, kesegaran mengalir, menenangkan pikiran, dan menghidupkan kembali semangat. Air mineral alami, sejuk diminum, sejukkan hati, 100% murni dari pegunungan. Hari ini 7.000, besok 7.000, besok-besok non-stop 7.000. Grab bike hemat, murah non-stop tiap hari. Cek sekarang. Hari ini 7.000, besok 7.000, besok-besok non-stop 7.000. Grab bike hemat, murah non-stop tiap hari. Cek sekarang.